Pe andil opo setelah merdeka? Lo tak takut. Mengisi kemerdekaan iki tekan dia awake dhewe. Srek mawon. Jeneng jero kubur do nangis. Sing wis tau netesake kringete getih kanggo apa? Kanggo bangsa ini. Sampai mangkane kita tegakkan terus, kita hormati. Karena apa? Di dalam merah putih ada kandungan harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Karena itu kita hormat kepada sang saka merah putih. Netizen kembali ramai memperbincangkan soal foto mantan wakil presiden Yusuf Kalla yang tak hormat saat bendera merah putih dikibarkan. Berarti harga diri kita, kehormatan kita jatuh. Makanya kita tegakkan terus, kita hormati. Karena apa? Di dalam merah putih ada kandungan harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Karena itu kita hormat kepada sang saka merah putih. Ada netizen yang bahkan mengkait-kaitkan sikap JK itu dengan sikapnya terhadap berkuasanya Taliban di Afghanistan. Ternyata saat jadi wapres pun JK nggak mau memberi hormat. Pantas kalau dia memuji-muji Taliban, karena dia tidak mencintai dan tidak menghargai negeri sendiri, kata _memorius. Pe andil opo setelah merdeka? Lo tak takut. Mengisi kemerdekaan iki tekan dia awake dhewe. Srek mawon. Dan anehnya dia malah betah tinggal di negeri yang tak dia hormati. Katawan 77, Pak JK dihormati dan ditempatkan di tempat yang terhormat menjadi RI 2. Nepotisme dalam dunia bisnis, tapi masih aja agak tahu diri. Potret penghinaan, ulas aslinya bangsa tak membuat jatah mukamu menjadi 11 kali dalam sehari. Mbah JK, dang balinan, kata Susi 34304. Ditelusuri terkini ID, foto JK yang tidak memberikan hormat dengan cara yang sama yang dilakukan Presiden Joko Widodo itu sudah pernah ramai dibicarakan netizen beberapa tahun yang lalu. Jeneng jero kubur do nangis. Sing wis tau netesake kringete getih kanggo apa? Kanggo bangsa ini. Sampai semakin tegaknya merah putih, semakin tegaknya dan kekuatan NKRI. Loh, itu sing penting. Adapun foto itu diambil pada upacara perayaan HUT RI ke-70 di Istana Negara pada Senin 17 Agustus 2015. Ketika ramai dibicarakan saat itu, juru bicara JK, Hussein Abdullah, sebenarnya sudah memberi klarifikasi. Mereka yang tidak berpakaian seragam memberi hormat dengan meluruskan lengan ke bawah dan melekatkan tapak tangan. Jelasnya, pada Senin 17 Agustus 2015, dilansir dari Tribun News. Untuk presiden yang juga merupakan inspektur upacara, memang harus memberikan hormat dengan cara umum, yakni dengan menaikkan tangan kanan. Hussein Abdullah juga mengungkapkan bahwa hormat dengan cara meluruskan tangan di samping sudah dilakukan JK sejak mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 sampai 2009 lalu. Jadi Pak JK itu berpengalaman. Pak JK kalau bertugas sebagai Irub juga memberi hormat seperti biasa, ujarnya. Hussein juga menyinggung bahwa Bung Hatta sebagai wakil presiden saat mendampingi Presiden Soekarno dalam upacara juga memberikan hormat yang sama dengan JK. Jadi sikap sempurna yang dilakukan oleh Pak JK adalah sikap hormat persis dengan sikap hormat Bung Hatta saat mendampingi Bung Karno, ujarnya. Sampai berkibarnya sang saka merah putih, karena dalam sang saka merah putih walaupun nurano tulisannya ada nilai yang luar biasa. Nilainya apa? Harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa ada di dalam merah putih. Gue nek wong perang bendera bisa direbut berarti kalah. JK bilang Taliban tak akan brutal lagi saat kuasa Afghanistan. Mantan wakil presiden RI Yusuf Kalla yang lebih akrab disapa JK kembali menegaskan keniscayaannya dengan mengatakan kepemimpinan Taliban di Afghanistan kali ini akan lebih terbuka ketimbang apa yang mereka lakukan 25 tahun silam. Menurut JK, pemimpin Taliban saat ini menyadari mereka membutuhkan pengakuan internasional agar dapat memerintah di Afghanistan. Sementara itu, guna memperoleh pengakuan internasional, Taliban tidak bisa memerintah dengan cara terlalu konservatif atau tertutup dan brutal. Kita mendoakan sajalah, jangan terlalu pesimistis. Kita optimis saja dengan catatan lihat ke depan, nanti akan mendoakan agar apa yang mereka cita-citakan dalam membentuk pemerintahan terbuka, inklusif dan melindungi hak perempuan itu terjadi, terang JK saat diwawancari wartawan pada Minggu 22 Agustus 2021 kemarin. Menurut JK, jika melihat 25 tahun lalu Taliban sangat brutal, tentu itu menjadi trauma bagi masyarakat Afghanistan. Tapi saya yakin tidak ada kembali seperti itu karena dari pengalaman itu mereka sadar tidak bisa memerintah dengan cara seperti itu. Imbuhnya seperti dilansir dari CNN Indonesia, Senin 23 Agustus 2021. JK mengatakan berdasarkan informasi yang ia peroleh, juga pemberitaan di media, situasi di ibu kota Kabul sudah mulai kembali normal. Menurutnya itu menjadi salah satu harapan baik setelah Taliban menduduki Kabul dan Istana Kepresidenan pada Minggu 15 Agustus 2021 lalu.
JK juga mengamati Taliban dan perwakilan pemerintah Afghanistan yang digulingkan hingga saat ini masih terus berdialog dengan damai terkait pembentukan pemerintahan baru di negara Asia Selatan itu. Hari ini Kabul situasi ekonomi sudah berjalan dengan lancar, jadi sebenarnya ada harapan. Memang ada kekhawatiran bahwa ini akan menyebabkan masalah baru, konflik baru. Tapi kita mendoakan saja agar mereka dapat menyelesaikan masalah dengan ramai, katanya. JK menambahkan, salah satu tugas terpenting pemimpin Taliban saat ini adalah mendisiplinkan seluruh anggota dan pasukannya agar bersikap sesuai janji mereka, agar lebih terbuka dan tidak menggunakan kekerasan terhadap masyarakat. Sekedar diketahui, selama ini Yusuf Kala memang dikenal aktif dalam upaya damai Afghanistan. Saat masih menjabat sebagai Wapres RI, periode 2014-2019, ia pernah beberapa kali terlibat langsung dalam perundingan damai Afghanistan. Ia juga berbicara langsung dengan Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, serta para petinggi Taliban dalam beberapa kali kesempatan. JK mengatakan perwakilan pemerintah Afghanistan dan pemimpin politik Taliban bahkan pernah bergantian diundang makan bersama di kediaman Dinas Wapres RI di Jakarta Pusat. Kelompok Taliban berhasil menguasai kembali Afghanistan. Kelompok ultra konservatif ini terkenal dengan kebijakan yang sadis. Sekarang saya kira Taliban juga belajar bahwa saya yakin mereka berubah. Tidak lagi seradikal, tidak lagi seotoriter zaman pemerintahan mereka pada tahun 2096 itu. Kelompok Taliban dituduh memberi perlindungan kepada Al-Qaeda dan Osama bin Laden pasca peristiwa 11 September. Dikhawatirkan jaringan yang berkaitan dengan Al-Qaeda seperti Jamaah Islamiyah akan bangkit karena termotivasi dan terinspirasi oleh kesuksesan Taliban di Afghanistan. Taliban juga belajar bahwa dengan cara begitu mereka tidak bisa mengembangkan negaranya. Pengamat politik Jerry Masih menyoroti pernyataan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK soal kelompok Islam Taliban yang berhasil mengkudeta pemerintahan Afghanistan. Menurut pengamat politik dari Political and Public Policy Studies atau P3S, ini menyatakan Yusuf Kala yang menyebut tidak akan ada lagi perang saudara di Afghanistan karena Kabul sudah jatuh ke tangan Taliban, tidak mendasar dan berbahaya. Pasalnya, kata Jerry, bagaimanapun Taliban merupakan kelompok sayap kiri yang perlu diwaspadai. Waduh, gawat. Yusuf Kala mendukung yang mengkudeta kekuasaan dan menggulingkan pemerintah, ujar Jerry Masih, Kamis 19 Agustus 2021. Jerry juga mengingatkan bahwa kejatuhan Afghanistan ke tangan Taliban hanya membuat terorisme menjadi ancaman nyata. Oleh karenanya, ia mengaku bingung dengan pernyataan JK yang mendukung apa yang dilakukan Taliban. Padahal, kemenangan kelompok tersebut telah memicu kekhawatiran Al-Qaeda bisa tumbuh kembali di Afghanistan. Para pejabat intelijen khawatir Afghanistan bisa jadi magnet bagi para ekstremis, ungkap Jerry. Tak ketinggalan, cendekiawan Muslim Ayang Utrizah yakin mengaku tidak habis pikir ada orang di Indonesia yang memuji Taliban. Saya tidak habis pikir ada orang Indonesia yang memuji Taliban, katanya melalui akun Twitter Ayang @Utrizah pada Rabu 18 Agustus 2021. Ia menyampaikan hal itu sekaligus sebagai respons terhadap utas yang dibuat Khoris Tajudin, jurnalis Tempo yang pernah meliput Taliban di Afghanistan. Cuma orang sakit jiwa atau sakit hati, nuraninya yang dukung kelakuan Taliban, emotion, malu. Mereka selama ini di Indonesia belum merasakan pahit getirnya negaranya, penuh ketakutan dan kekacauan. Apa dampak merah putih? Ada 3 hal, bukan sekadar secari kain. Makanya kita tegakkan terus, kita hormati. Karena apa? Di dalam merah putih ada kandungan harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Karena itu kita hormat kepada sang saka merah putih, bukan mitos. Tegaknya merah putih, semangat